Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di mata pelajaran tematik di kelas 3. Ya, sekarang kita masih masuk yaitu di tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ya, kita juga masih berada di subtema yang ke-1, yaitu mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Ya, namun sebelum kita masuk ke pembelajaran yang lebih jauh, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, berdoa mulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha. Ya, kira-kira di pembelajaran 3 dan 4 ini kita akan mempelajari apa saja ya? Nah, kita di sini bahwasanya di pembelajaran 3 dan 4 ini kita akan mempelajari dua muatan pelajaran. Yaitu yang pertama ada pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan menerangkan tentang keragaman ciri makhluk hidup. Yang kedua ada muatan pelajaran matematika, yaitu kita akan belajar yaitu cara mengurutkan bilangan cacah sampai 1000. Adapun sikap yang akan kita kembangkan adalah yaitu yang pertama ada sikap teliti, ada kritis, kreatif, kemudian disiplin, kerjasama, kemudian kerja keras, dan tekun. Nah, itulah sikap yang akan kita kembangkan. Ya, untuk mengefektifkan waktu, mari kita sama-sama bahas satu persatu. Ya, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya pada umumnya makhluk hidup memiliki ciri yang hampir sama. Antara lain itu bergerak, makan, dan berkembang biak. Nah, kemudian namun secara khusus cara mereka bergerak, kemudian makanan yang dikonsumsi, cara berkembang biaknya berbeda-beda tergantung jenisnya. Nah, sekarang kita akan coba lihat di sini. Coba kalian perhatikan beberapa gambar berikut. Nah, di sini ada gambar kupu-kupu yang sedang menghisap bunga, kemudian ada juga ada kambing yang sedang makan rumput, ada gambar burung yang sedang mau masuk ke sarangnya, kemudian ada juga lumba-lumba yang sedang lompat ke air ya. Nah, kemudian berdasarkan 4 gambar di atasnya, coba mari kita sama-sama diskusikan beberapa pertanyaan berikut. Nah, yang pertama, mengapa kupu-kupu suka hingga pada bunga? Kemudian, mengapa burung membuat sarang di pohon? Yang ketiga, mengapa kambing suka makan rumput? Yang keempat, mengapa lumba-lumba sering muncul di permukaan air? Nah, kemudian yang kelima, nah, dari keempat pertanyaan di atas menunjukkan kebutuhan makhluk hidup. Nah, kira-kira apakah yang menjadi kebutuhan makhluk hidup? Nah, mari kita sama-sama diskusikan ya. Nah, lihat di sini. Ya, pertanyaannya pertama berdasarkan gambar yaitu mengapa kupu-kupu suka hingga pada bunga? Ya, karena untuk menghisap madu. Berarti tandanya kupu-kupu ini membutuhkan makan. Nah, kemudian yang kedua, mengapa burung membuat sarang di pohon? Yaitu karena agar bisa menjaga telur dan anaknya dari predator atau hewan pemangsa lain. Yang ketiga, mengapa kambing suka makan rumput? Ya, mengapa coba kira-kira? Ya, karena kambing merupakan hewan herbivora. Kemudian yang kelima, mengapa lumba-lumba sering muncul di permukaan air? Yaitu karena untuk mengisi paru-parunya dengan udara agar bisa bernafas. Nah, adapun pertanyaan kelima, itu dari keempat pertanyaan di atas menunjukkan kebutuhan makhluk hidup.
Nah, kira-kira apakah yang menjadi kebutuhan makhluk hidup tersebut? Yaitu bahwasanya makhluk hidup membutuhkan makan, membutuhkan tempat tinggal, dan juga membutuhkan oksigen. Ya, baiklah. Anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan lanjutkan ya. Nah, di sini kita akan coba belajar itu cara mengurutkan bilangan cacah sampai 1000 ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Kira-kira adakah peternak ayam, petelur atau itik petelur di sekitar tempat tinggal kalian? Coba kira-kira ada nggak rumahnya yang dekat dengan peternakan ayam petelur atau peternakan itik petelur? Kemudian kira-kira berapakah telur yang dihasilkan oleh para peternak tersebut setiap harinya? Nah, di sini ada teks atau bacaan. Mari kita sama-sama baca teks berikut. Ya, di desa Sukamaju ada 6 peternak itik. Nah, kemudian mereka menghasilkan banyak telur itik tiap bulannya. Nah, telur itik sangat baik untuk memenuhi kebutuhan gizi, terutama protein. Nah, oleh karena itu, banyak pedagang telur yang datang ke desa Sukamaju. Nah, mereka membeli telur-telur itik yang dihasilkan oleh para peternak. Nah, biasanya mereka datang sebulan sekali. Ya, kemudian para peternak menghasilkan telur dengan jumlah yang berbeda-beda. Nah, kemudian di sini ada kita lihat data peternak beserta jumlah telur yang dihasilkan. Dari sini ya datanya ada berapa di sini? Ya, ada 6 peternak telur, kemudian ada jumlah telur yang dihasilkan. Nah, di sini ada Pak Nardi, Pak Ansori, Pak Tatang, Pak Burhan, Pak Tobing, dan Pak Rian. Kemudian jumlah telur yang dihasilkan berbeda-beda. Ada yang menghasilkan 4.000, 2.500, 1.500, 3.500, 2.000 sampai 3.000. Nah, itu jumlah telur yang berbeda-beda ya. Nah, kemudian berdasarkan data di atas, coba kalian urutkan banyaknya telur yang dihasilkan oleh para peternak. Nah, urutkan dari yang paling sedikit ke yang paling banyak. Ya, diurutkan. Nah, kira-kira punya siapa yang paling sedikit? Ya, punya Pak Tatang, yaitu sebanyak 1.500 butir. Nah, kemudian yang kedua yaitu punya Pak Tobing, yaitu sebanyak 2.000 butir. Adapun urutan ketiga ya punya Pak Ansori, yaitu sebanyak 2.500 butir. Yang keempat adalah punya Pak Aryan, yaitu sebanyak 3.000 butir telur. Yang kelima adalah punya Pak Burhan, yaitu sebanyak 3.500 butir telur. Adapun yang paling banyak atau urutan tertinggi adalah punya Pak Nardi, yaitu sebanyak 4.000 butir telur. Nah, itulah cara mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, baiklah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kalian bisa mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar, nah di sini ada latihan, yaitu ada di halaman 32 ya. Kita sama-sama berlatih, yaitu menghubungkan lambang bilangan. Sini ada perintahnya. Coba kalian hubungkan lambang bilangan berikut dengan penyebutannya. Lakukan secara teliti ya. Nah, di sini kira-kira di sini lambang bilangan dan yang mana penyebutannya? Yang pertama ada lambang bilangan 1.500. Kira-kira yang mana penyebutannya nih? Iya, betul sekali. Kemudian yang kedua ada lambang bilangan 2000 atau yaitu 2.000, itu ya betul sekali. Yang ketiga ada 2.500. Yang mana penyebutannya kira-kira? Ya, betul sekali. Yang keempat ada lambang bilangan 3.000. Yang mana penyebutannya? Betul sekali. Yang kelima ada lambang bilangan 3.500. Kira-kira yang mana? Iya, betul sekali. Yang tadi yang keempat. Yang keenam ada lambang bilangan 4.000. Nah, iya betul sekali. Penyebutannya adalah 4.000. Nah, silahkan kalian diisi ya. Ada di halaman 32. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pembelajarannya. Sekarang kita coba ayo membaca.
Nah, kita akan membaca lambang bilangan. Nah, ada pertanyaan, pernahkah kalian melihat lomba pacuan kuda? Ya, kira-kira siapa yang pernah melihat pacuan kuda? Nah, pacuan kuda merupakan olahraga yang memanfaatkan kemampuan kuda untuk berlari. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwasanya berkuda merupakan salah satu olahraga yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kira-kira siapa yang pernah menaik kuda? Ayo, di antara kalian yang soleh yang soleh. Kemudian pada saat lomba pacuan kuda, tiap peserta diberi nomor tertentu. Nah, misalkan seorang peserta diberi nomor 1475. Nah, kira-kira bagaimana cara membaca bilangan tersebut? Nah, bilangan 1475 dibaca dengan 1475. Ya, pintar sekali. Nah, sekarang coba kita akan bahas secara rinci ya. Bilangan atau apa namanya tadi? Bilangan 1475 atau 1475 kita bahas secara rinci di sini. Ya, perhatikan. Iya, bilangan 1475 dibaca dengan 1475. Nah, kemudian 1475 dapat kita jabarkan sebagai berikut. Nah, di sini berarti ada angka 1 ribuan, 4 itu ratusan, 7 puluhan, dan 5 satuan. Nah, di sini ya. 1 ribuan, 4 ratusan, 7 puluhan, dan 5 satuan. Nah, di sini 1 berarti 1000, kemudian yang 4 adalah 400, yang 775 yaitu 5 karena satuan. Nah, sekarang kita coba akan lihat nilai tempat dari bilangan 1475. Nah, seperti apa nilai tempat dari bilangan 1475? Nah, di sini bahwasanya 5 itu menunjukkan satuan, nilainya 5. Ya, angka 5 itu adalah satuan, nilainya 5. Kemudian yang kedua yaitu puluhan, itu nilainya 70, angka 7 ya. Yang ketiga yaitu angka 4, yaitu nilainya ratusan dan nilainya 400. Dan yang keempat yaitu angka 1, yaitu nilainya ribuan, yaitu 1000. Nah, kemudian yang kedua yaitu letak angka berdasarkan nilai tempat. Dari sini dari lambang atau di angka 1475 seperti apa nilai tempatnya? Nah, di sini angka 5 itu nilai tempatnya satuan, kemudian angka 7 nilai tempatnya puluhan, angka 4 nilai tempatnya ratusan, dan angka 1 nilai tempatnya ribuan. Nah, anak-anakku, itulah rinci atau penjelasan dari lambang bilangan 1475. Nah, sekarang waktunya kita mengerjakan tugas. Nah, silakan kalian kerjakan tugas berikut, yaitu melengkapi lambang bilangan. Kerjakan soal berikut. Ya, cuma ada 2 ya. Silakan. Kemudian nomor 2, tuliskan nama dan lambang bilangan pada tabel berikut. Nah, di sini. Kalau di buku cetak kalian ada di halaman 33 nomor 1, adapun nomor 2 ada di halaman 34 yaitu nomor 5. Nah, silahkan kerjakan, kemudian nanti dikumpulkan ke ustadz dan ustazah kalian. Ya, saja mungkin yang dapat ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf barangkali ada kekurangan atau khilafan ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada penjelasan ustadz yang kurang jelas ya. Mudah-mudahan kalian dapat mengambil faedah dan manfaat, dan mudah-mudahan kalian dapat memahami dari apa yang telah ustadz sampaikan. Kalau kalian kurang paham, kalau boleh bertanya pada pertanyaan ustadz, sama ayah bunda kalian, sama abi dan umi kalian, ataupun sama kakak kalian, atau sama siapa saja yang anggap kalian bisa menjawab pertanyaan dari kalian. Nah, itulah yang dapat ustadz sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Ya, sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ya, mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.